Jangan lupa like, comment, and subscribe channel YouTube TVRI Bengkulu dan nyalakan lonceng notifikasinya. Terima kasih pemirsa TVRI Bengkulu, Anda kembali menyaksikan Berendo masih bersama saya Friko Zuhri dan tentunya dalam tema kali ini terkait dengan bagaimana kita menunggu pelantikan kepala daerah terpilih yang akan datang. Dan pemirsa terkait dengan pilkada serentak dan tadi kita membahas sedikit terkait bagaimana pemanfaatan dari media digital ataupun media sosial ini sebagai bentuk edukasi yang dilakukan gitu ya. Terutama bagi penyelenggara juga memanfaatkan yang namanya media sosial. Nah kalau kita melihat media sosial ini kan sebetulnya rentan sekali terhadap informasi katakanlah tadi disinformasi gitu ya Bu. Bahkan banyak konflik-konflik yang katakanlah mudah menyebar di media sosial dan sebagainya. Nah kalau kita bicara terkait dengan partisipasi, apakah berpengaruh terhadap partisipasi dengan adanya konflik dan lain sebagainya untuk pilkada serentak di tahun 2024 ini? Kalau kita bicara dan kita bandingkan dengan pemilu serentak yang kita lakukan di 2024 kemarin, gimana nih kalau dari Ibu? Beberapa referensi yang saya baca gitu, tingkat partisipasi masyarakat Indonesia secara umum pada pemilu itu 80% meningkat, maksudnya 80% lebih gitu. Tetapi sebaliknya tingkat partisipasi masyarakat lokal dalam pilkada itu justru menurun dari pemilu dibandingkan dengan pemilu. Kalaupun kita melihat rentang waktu Februari dan November kan dalam waktu tahun yang sama tetapi ada mungkin saya menduga ada beberapa faktor yang menyebabkan hal itu gitu. Mungkin juga salah satunya adalah kejenuhan kejenuhan masyarakat dalam menentukan pilihan gitu ya, karena dihadapkan juga pada program-program, dihadapkan pada visi misi gitu ya, yang memang semuanya indah-indah gitu ya. Nah, ini pelantikan ini akan membuktikan apakah yang kemarin itu dijanjikan di dalam kampanye itu bisa dibuktikan kan gitu ya. Nah, yang selanjutnya mungkin adalah selain tadi yang disampaikan pada faktor yang pertama itu, yang kedua itu dengan makin banyaknya informasi yang beredar gitu ya, justru masyarakat itu bukan mendapatkan edukasi yang baik, tetapi malah membingungkan. Ya, membingungkan itu di sisi lain ini dihadapkan pada informasi-informasi ataupun berita-berita yang positif, tetapi kok lebih banyak juga didapatkan informasi yang negatif. Karena kan kita melihat konsumsi terhadap media-media digital itu lebih tinggi dibandingkan dengan ketika seseorang mendapatkan informasi secara langsung tatap muka. Benar nggak? Benar. Kebanyakan tuh mereka dapatkan yang di sini. Nah, yang di sini ini, yang di dunia maya maksud saya, itu kan beragam ya. Beragam itu artinya kredibilitas seseorang tuh bisa langsung down, dan juga sebaliknya bisa langsung meningkat elektabilitasnya. Bagaimana mengemas pesannya begitu ya. Nah, kecenderungan partisipasi politik ini justru terbentuk terhadap konstruksi apa yang mereka dapatkan, pemahaman apa yang mereka dapatkan terhadap pasangan calon ini. Ya, mungkin yang mereka saksikan ini bukan tentang ini artinya konflik orang ya, dalam dunia akademis ini namanya filter bubble gitu ya. Kecenderungan orang-orang tuh mengikuti apa yang menjadi tren. Ya, apa yang sedang dibicarakan. Kalau misalnya tidak suka dengan satu orang ini, kalau itu selalu itu yang dilihatnya itu terus yang tidak kesukaan, dia akan menjadi tidak suka gitu loh. Dia tidak mencari counter. Nah, ini yang mungkin itu adalah penyebab kejenuhan dari beberapa masyarakat. Faktor gitu ya. Betul. Sehingga partisipasi ini bisa menurun gitu katakanlah dari pemilu ke pilkada serentak. Tapi ini secara nasional gitu ya. Secara kalau nasional. kita melihat untuk Provinsi Bengkulu ini seperti apa nih kalau dari Bawaslu untuk partisipasi masyarakat? Apalagi tadi membahas sedikit terkait dengan informasi, dengan hoax, konflik dan lain sebagainya. Partisipasi masyarakat Bengkulu sendiri dari pemilu ke pilkada serentak ini seperti apa? Kalau dibanding dengan pemilu dan pilkada sebelumnya, sebenarnya hari ini sudah trennya menaik. Naik ya di lokal kita tapi kan kemudian partisipasi pemilih itu memang sangat dipengaruhi banyak hal. Salah satunya misalkan situasi kampanye itu juga berpengaruh. Kemudian tingkat bagaimana meyakinkan konstituen oleh paslon dan tim pemenangannya atau tim sebutan lain itu juga mempengaruhi.
Sehingga kemudian kadang-kadang ada keengganan masyarakat mungkin datang ke TPS tapi kemudian absen. Nah, yang terjadi ini absen kemudian mereka. Nah, trennya kalau secara nasional betul yang disampaikan beliau tadi bahwa secara umum mungkin dibanding pemilu kemarin mungkin agak penurunan sedikit, tapi di lokal kita dibanding pilkada sebelumnya kita lebih cenderung naik walaupun persentasenya kecil. Terus kemudian yang patut disyukuri adalah tingkat kecerdasan memilih masyarakat semakin hari mungkin semakin baik ya. Buktinya kan tidak kemudian ada pendukung-pendukung terlalu fanatik seperti dulu yang berakibat tentang konflik ya, itu tidak ada lagi. Hari ini sudah mulai sadar, mulai cerdas dan lain-lain. Nah, tinggal lagi ini juga berpengaruh. Kemudian orang mau milih itu sudah programnya seperti apa, rekam jejaknya itu menjadi juga menjadi pembacaan lah. Bagaimana rekam jejak terdahulu, rapornya bagaimana, baik atau tidak, itu juga menjadi bahan pemikiran untuk menentukan pilihan. Nah, inilah yang kemudian pada pilkada hari ini berbeda dengan pilkada sebelumnya. Sehingga calon itu memang harus piawai, meyakinkan publik lah untuk memilih dirinya. Kalau enggak ya tentu tidak akan artinya memang kalau untuk partisipasi katakanlah lokal sendiri di Provinsi Bengkulu ada peningkatan sedikit gitu ya Pak dibandingkan dengan pilkada sebelumnya. Dan ini juga menjadi yang perlu kita syukuri karena memang masyarakat juga cukup cerdas melihat rekam jejak dan lain sebagainya untuk bisa memilih dan lain sebagainya dalam pilkada serentak. Baik, kita akan break terlebih dahulu, kita lanjutkan kembali nanti dalam segmen selanjutnya. Pemirsa jangan kemana-mana, tentunya kami masih dalam Berendo, kami akan kembali usai jeda pariwara berikut ini.